di sini. Di sini kayak kalau ini kan ada F0, F0 ini base case ya. Kita coba cari dulu yang codingnya awal. Misalnya contoh di yang Fibonacci ini kan eh kita buat function. Kalau buat function pakai apa? Pakai def di kita ini dulu ya. Buat function gimana caranya, Mas Mbak? Kalau mau buat function, halo, nggak ada respon. Kayak def, Pak. Ya, saya butuh responnya. Saya tahu. Def, misalkan saya mau buat function namanya f gitu ya. Lalu kalau dalamnya x berarti pakai apa? Pakai kurung x gitu. Kurung. Oke. Nah, ciri-cirinya dia harus ada base case, ya kan? Harus ada base case. Nah, kalau misalkan eh, problemnya ketika F0, misalkan kita buat dulu deh mirip seperti ini. Misalkan kalau nggak kita pakai ini deh. Kalau F0 itu 0 gitu ya. Misalnya kita buat fungsinya itu fungsinya itu dua ini nih, ini fungsinya gitu ya. Fx sama dengan 2 kali fx min satu gitu ditambah x pangkat 2 itu ya. Nah, misalkan ada fungsi seperti ini gitu ya. Fungsi seperti ini lalu kita mau implement gitu ya. Ada ciri khasnya dia memanggil dirinya sendiri fungsinya, paham nggak? Gitu. Ketika dia memanggil dirinya sendiri, eh, bisa kita pakai rekursif. Ya kan? Atau misalnya ya kalau coding yang biasa dan kita bisa menemukan celah untuk bisa buat fungsi rekursifnya itu yang agak tidak mudah gitu ya. Itu bisa kita manfaatkan. Nah, misalkan seperti ini berarti kan kita harus cari dulu base case-nya ya. Ketika eh, misalnya X-nya sama dengan berapa nih base case-nya di sini? Kalau dimasukin dulu X0 ya. Gitu ya. Kalau F0, sorry F0. F0 berapa nih? 0. Nah, F0-nya harus ada dulu nih. Kalau 0 dimasukkan ke sini berapa hasilnya? Ini kalau dimasukkan langsung F0 gitu ya. 2 kali F min 1 ya. 2 kali F min 1 gitu ya. Ditambah X pangkat 2. Ini nggak ada habisnya nih. Mundur terus, paham nggak? Mundur terus. Itulah yang disebut tadi pentingnya base case. Gitu. Dia harus ada base-nya dulu. Kalau tidak ada base-nya, dia nggak bisa. Karena eh, bisa jadi seperti ini kasusnya. Mundur terus. Kita harus fixkan dulu urutannya. Misalnya ketika F0 itu 0. Gitu ya. Di sini kasusnya F0, 0. Nah, kalau F0, 0, baru ini bisa bekerja. Ketika F1 berarti kan kalau kita cari F1-nya 2F0 gitu ya. Ditambah satu kuadrat ya. Ketika dimasukkan ke sini. Satunya. Hasilnya ini. Jadi hasilnya 2F0, F0, 0. 2 kali 0, 0. Satu kuadrat, satu, satu. Dan kalau dicari F2 ini udah ada nih. F1, F2, F3, F4, F4. Ini sampai F4, 58. Gitu ya. Kalau nanti ada, tentukanlah buatlah deret 0, 1, 6, 21, 58. Nah, ini eh, ini tidak mudah ya, kebayang nggak? Gitu ya.
Kalau di matematis kan ada deret tuh. Nah, itu tidak mudah tuh menyelesaikan problem itu. Nah, lalu misalnya di sini kita masukkan dulu untuk F0 sama dengan 0. Berarti harus ada base-nya. Base-nya itu bisa kita buat dengan if gitu di sini. If ya kan, jika if-nya kalau x-nya berapa nih? Kalau kalau di sini kan kasusnya ketika 0 ya. Ketika F0 berarti x-nya sama dengan 0. Ketika x-nya sama dengan 0, gitu ya, maka maka kita buat base case-nya dulu, maka yang dibalikan nilainya berapa? Return, ya kan? Return dibalikan hasilnya berapa? Hasilnya 0. Ini kita buat base case-nya dulu. Kita statikkan. Harus ada yang statiknya dulu atau kita sebutnya default ya. Defaultnya. Nah, kalau x-nya 0. Kalau misalkan yang lain, ya kan? Berarti ada else-nya. Yang lain, kalau selain 0, baru kita tulis functionnya di sini. Tapi dia harus menuju base case. Ciri khasnya di sini di dalamnya ini tadi kan harus menuju base case. Nih, contohnya misalnya kalau kita buat F5 itu berarti kan 2 F4 ya, 5 kurang 1 ya, tambah tambah 5 kuadrat. F4 2 F3 tambah 5 pangkat 2. Sorry, 4 pangkat 2. Oke. Ciri khasnya ini 4 3 2 turun 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 menuju F0, menuju base-nya. Ciri khasnya menuju base. Nah, dia berarti bisa kita langsung buat function apa namanya isi function ya. Isi functionnya 2 kali f x min 1 di sini kan. 2 kali kita panggil lagi dirinya sendiri. Eh, di situ f x gitu ya. Fx dikurangi 1 ditambah x pangkat 2. Sepakat sepakat x pangkat 2. Oke, seperti itu. Yang lainnya ini function ini bisa kita pakai nih. Oke. Lalu kita bisa panggil misalnya contohnya kita butuh F4 ya. Misalnya print F4. Maksudnya yang keluar 58 ya. Coba kita lihat kalau errornya di mana. Nah, berarti di sini oke ada error nih. Dia bilang file bla 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 print 4 bintang 2. Oh, bentar. For ini in and non type. Oke, ada yang non type gitu ya. Unsupported operator type S. Kenapa nih nggak masuk? Bintang-bintang kan pangkat 2 ya, harusnya masuk. S 2 kali. Oh, returnnya belum ada. Returnnya belum ada. Return. Oke. Returnnya belum ada, sorry. Oke, 58 keluar. Tuh. Nah, ciri-cirinya adalah dia harus ada base case. Ini base case-nya.
lalu hasil ini harus menuju base case, gitu ya, harus menuju base case, dan dia bisa kita buktikan secara induktif ya. Maksudnya kalau nol benar, yang ini harus benar gitu ya. Kalau nggak benar nggak bisa. Oke. Nah, sekarang kalian pernah belajar pembuktian matematik induksi? Pernah. Pernah. Di mana, Mbak? Di mana belajar induksi matematika? Halo? Iya, Pak. Di mana belajar induksi matematika? Eh, di pas semester 1 ada. Mata kuliahnya apa? Teori bilangan, Pak. Teori. Iya, Coba kita lihat soal-soal induksi matematika. Kita cari tipe-tipe soal induksi matematik ya kan. Nah, nanti kita coba buat program. Tampaknya udah ada aja yang problem yang ada di umum. Oke, Oke, kita lihat mana. Oke, nomor ini hanya induksi matematika. Jika satu benar, benar. Tapi ini ya, soalnya masih sederhana. Bentar.